Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul adzim. Sahabat IKBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Pada hari ini Akang bisa kembali hadir dalam acara Nasuha, nasihat untuk sahabat. Kali ini akan mengambil tema wanita idaman yang layak untuk dinikahi menurut Islam. Sahabat, bila berbicara memilih pasangan hidup, bagi pria atau wanita boleh saja memiliki tipe idaman sendiri. Ada yang mendahulukan keindahan paras daripada kekayaan. Sebagian lain mementingkan nasab atau garis keturunan. Semua itu memang berpulang kepada masing-masing individu, sahabat. Tapi setiap pria pasti memiliki impian untuk mempunyai istri yang baik untuk menjalani sisa hidupnya. Bukan hal yang mengherankan apabila para pria berlomba-lomba mendapatkan wanita yang baik untuk dijadikan istri. Sayangnya banyak kaum Adam yang lupa atau tidak mengetahui kriteria yang harus dimiliki oleh calon pasangan kita yang cocok diajak untuk melanjutkan hidup ke jenjang pernikahan. Sahabat, di dalam banyak kitab fikih, para ulama menulis beberapa anjuran yang seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan laki-laki dalam memilih pasangan atau untuk calon istrinya. Untuk itu, sahabat, maka pada kesempatan ini akan memberikan informasi ada beberapa kriteria wanita baik yang layak untuk dijadikan seorang istri. Berikut ini seperti dikutip dari berbagai sumber. Pertama, sahabat, istri idaman untuk lelaki yang baik itu adalah: pertama, perhatikan kecantikan dalaman. Jadi wanita yang tulen adalah wanita yang lemah lembut dan perawakannya, tetapi prinsip dan nilai hidupnya begitu agung dan tinggi merantai dirinya. Itulah kecantikan dalaman yang sukar ditandingi. Nah, yang kedua, istri idaman lelaki yang terbaik itu pertama punya sifat kekanak-kanakan, keanak-anakan. Lelaki suka membela, menjaga, membimbing, dan melindungi. Justru mereka boleh berperan menjadi pelindung kepada mereka. Nah, kepribadian wanita yang manja, keanak-anakan memang merupakan salah satu keindahannya, sahabat.
namun tidaklah berkeanak-anakan yang melampaui batas, karena akan menunjukkan bahwa diri wanita itu tidak matang. Berikutnya yang ketiga, istri idaman bagi pria atau lelaki yang baik menurut Islam. Ketiga, cantik. Jadi wanita itu, istri itu harus cantik. Karena nafsu mengatakan bahwa wanita cantik pada rupanya, akal mengatakan wanita cantik pada ilmu dan kepandaiannya, sedangkan hati mengatakan wanita itu cantik pada akhlaknya. Jadi kriteria yang ketiga itu wanita idaman atau istri idaman lelaki ini yang patut kita nikahi harus cantik, ya, harus cantik, ya. Yang keempat, harus berakhlak mulia, ya. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salehah, ya. Sebagai ibu terukir di paparan dada, sebagai istri pengobat duka nan lara, sebagai kekasih dirindui saban ketika sebagai mujahidah, ya. Jadi sebagai kekasih kita akan dirindukan sepanjang waktu, dan sebagai mujahidah berdiri di belakang mujahidin. Nah, ciri-ciri wanita saleh inilah yang taat kepada Allah biasa. Jadi kriteria yang keempat, pilihan kita untuk istri idaman lelaki itu harus berakhlak mulia, sahabat. Yang kelima, harus berbuat baik kepada ibu bapak, ya. Artinya senantiasa taat dan berkhidmat kepada suami dengan sepenuh hati, menutup dan menjaga aurat, tidak berhias apabila keluar rumah, tidak keluar bersendirian atau bersama lelaki ajnabi kecuali bersama mahramnya. Jadi berbuat baik dengan jiran tetangga, suka mempunyai anak yang ramai dan berusaha untuk mendidik mereka. Yang keenam, istri idaman pria atau lelaki menurut Islam itu harus berpegang pada agama, sahabat. Jadi wanita yang dikawini itu ada 4 perkara. Pertama, karena kecantikannya. Kedua, karena hartanya. 3, karena keturunannya. Dan keempat, agamanya. Nah, pilihlah yang paling beragama di antara keempat itu. Syukur-syukur keempat kriteria itu ada di sosok wanita. Berarti itu wanita tersebut atau istri itu pas banget untuk kita jadikan istri yang akan menjadi idaman para pria, ya. Yang ketujuh, nah, ya, dari keturunan yang baik-baik. Jadi kita memilih istri idaman itu yang ketujuh harus dari keturunan yang baik-baik. Jadi sahabat, seorang wanita yang dari keturunan yang baik-baik biasanya mudah diterima oleh para lelaki. Namun wanita yang berasal dari keturunan yang hina seperti anak Cina atau sebagainya biasanya, ya, tidak wajar merasakan dirinya dan tidak layak menjadi wanita idaman. Islam mengangkat tinggi umatnya yang bertaubat dan senantiasa memperbaiki diri karena takwa menjadi derajat kemuliaan di sisi Allah. Yang kedelapan, harus punya sifat bijaksana, ya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an merupakan seorang tokoh intelektual terbilang.
Sebanyak 2210 hadis sahih berjaya diriwayatkan 9 tahun hidup bersama Rasulullah SAW. Beliau merupakan fuqaha atau ahli hukum Madinah yang unggul dan juga berpengetahuan dalam bidang perubahan. Jadi wanita idaman lelaki ialah wanita yang pandai tetapi tidak menunjuk-nunjuk, pandai karena ingin mencoba menjabar ego lelaki lalu menyebabkan lelaki menyampah terhadap. Jadi punya akhlak yang bijaksana sebagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah, yang ke-9, tipe wanita idaman para pria ini atau lelaki menurut Islam itu tidak mempamerkan keseksian. Jadi ya, ini wanita yang berpakaian tetapi sebenarnya telanjang untuk menjadi perhatian lelaki, yang melenggok-lenggokkan tubuhnya, yang kepalanya seperti punduk atau bonggol unta. Mereka itu tidak akan masuk surga. Nah, orang tersebut tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Jadi yang ke-9, istri yang menjadi idaman lelaki ini harus wanita yang bisa menjaga auratnya, ya, atau tidak mempamerkan keseksian yang ada pada dirinya. Yang ke-10, ciri wanita idaman itu tidak cerewet. Ya, wanita yang cerewet boleh ya merimaskan lelaki dan mudah menyebabkan lelaki menyampah terhadapnya. Jadi tolong jaga, ini pilih wanita yang tidak cerewet, karena itu akan menyebabkan biasanya gampang terjadi perseksokan di rumah tangga kalau wanita yang kita pilih itu jadikan istri ini adalah wanita yang punya tabiat cerewet, gitu ya. Yang ke-11, harus memahami lelaki pasangan hidup. Contoh misalkan yang berlaku, misalkan itulah abang asik bekerja aja, mementingkan diri sendiri, tak ingat balik rumah, tak habis-habis layan kawan. Hal rumah nih takkan suruh saya buat sorang, misalkan. Yang sebenarnya berlaku di pejabat, bos sambung, meeting hingga pukul 7 malam. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi 11, harus si pria atau istri yang menjadi calon kita itu harus memahami lelaki, ya, terutama misalkan dalam masalah karena terlambat bekerja, terlalu sibuk, itu harus bisa memahami, karena pekerjaan suami itu kewajibannya adalah mencari nafkah yang terkadang itu memakan waktu, ya, yang tidak sedikit. Jadi jangan gampang, istilahnya itu apa ya, jangan gampang menuduh yang bukan-bukan, jangan gampang menyudutkan. Nah, yang ke-12 yang menjadi syarat istri idaman tidak terlampau cemburu, ya. Tidak boleh iri hati, melainkan dalam 2 perkara, yaitu seseorang yang telah dikurniakan Allah harta lalu dihabiskan di jalan Allah, dan orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan lalu ia mengeluarkan hukum berpadukan ilmunya, ya, serta diajarkannya kepada orang lain. Dia harus menjaga istri. Wanita idaman itu harus bisa menjaga sifatnya supaya tidak terlampau cemburu. Yang ke-13, sejuk mata memandang. Artinya harus bersopan santun, senantiasa memaniskan muka, senyum, menutup aurat, ramah dan mesra, menundukkan pandangan di hadapan suaminya atau calon suami, ya.
Yang ke-14, pandai menaikkan semangat dan bermotivasi. Biasanya lelaki ini akan lebih tertarik kepada wanita yang pandai menaikkan semangat dan bermotivasi ketika dia memeluknya. Jangan sebaliknya, laki kita dalam keadaan misalkan terpuruk malah didorojok. Yang ke-15, harus canggih, istri wanita idaman itu wanita yang pandai menyesuaikan diri. Biasanya dengan arus perkembangan zaman, biasanya ini akan mengenalkan ciri-ciri wanita Islam yang berakhlak mulia dan bisa menutup aurat. Ini tidak ketinggalan zaman, tapi tidak terlindas oleh zaman. Artinya ini wanita yang canggih. 16, mempunyai persamaan yang bermakna. Ini misalkan suatu hari Imam Malik melihat burung merpati dan gagak berkumpul bersama. Dengan spontan beliau berkata, kedua-duanya bersatu padahal jenisnya tidak sama. Ketika burung itu terbang, beliau melihat keduanya masih ada persamaan, yaitu kedua-duanya cacat. Lalu beliau berkata, sebab itulah burung itu dapat bersatu. Artinya harus punya komitmen, menilai sesuatu itu sesuai fakta, jangan asal tuding atau tuduh, mempunyai persepsi yang berlandasan ilmu, akal, pertimbangan akal dan pikiran. Dia mempunyai persamaan yang bermakna jika di kemudian hari terjadi permasalahan. Jadi bisa menilai, bisa menentukan arah, bisa berpendapat, dan bisa menentukan sikap. Itulah wanita idaman yang baik. Yang ke-17, pemaaf, sahabat. Wanita yang suka mendahului meminta maaf walau dirinya tidak bersalah, digambarkan mempunyai pribadi yang unggul dan mudah disayangi. Ke-18, seimbang. Dalam arti seimbang dari sudut pergaulan, keagamaan, pengurusan diri, dan pengurusan masa. Ke-19, berkeyakinan diri. Punya keyakinan dan kepercayaan diri tapi tidak sombong. Yang ke-20, mempunyai tutur bahasa yang baik. Jadi bahasanya yang sopan dan santun, tidak alay ketika bergaul, ketika bersosialisasi dengan lingkungan. Nah, itulah sahabat beberapa kriteria yang menjadi standar bahwa istri itu akan menjadi idaman lelaki, yang terbaik, yang pantas menjadi rebutan, pilihan untuk dijadikan pasangan hidup yang terbaik. Nah, itu saja dulu sahabat penjelasan ringkas mengenai istri idaman lelaki menurut Islam atau istri idaman untuk para pria menurut Islam. Semoga bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan itu masih ada kriteria tersebut di wanita atau istri yang akan kita pilih, yang layak untuk dinikahi menurut. Nah, segitu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga saja bisa memberikan banyak manfaat, khususnya bagi diri akang sendiri, umumnya untuk semua jamaah IKBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.